Ya, halo, kembali lagi bersama Aida YouTube channel. Nah, di konten kali ini kembali saya akan membahas perihal insurance ya, dunia perasuransian. Nah, lanjut dari kemarin ya mengenai Priority Hospital. Jadi teman-teman tahu ya. Jadi sekarang Prudential sudah mengklarifikasi ya, mengelompokkan rumah sakit yang menjadi member Priority Hospital dengan syarat. Berarti kalau udah jadi member Priority Hospital, rumah sakit tersebut apabila teman-teman dirawat inap, sekali lagi ya, untuk perawatan inap ya, dirawat inap tuh pengertiannya jadi nginep, dirawat ya, dirawat inap di rumah sakit. Kalau sudah check out, dokter udah menyatakan boleh pulang, teman-teman nggak perlu menunggu lama-lama untuk proses administrasi mereka antara rumah sakit dan tidak perlu. Jadi begitu dokter boleh menyatakan boleh pulang, pasien sudah boleh pulang, teman-teman. Itu yang rumah sakit yang menjadi member Priority Hospital. Ingat ya teman-teman ya, jadi kalau ada rumah sakit yang masih menahan pasiennya, atau teman-teman ya sebagai pasiennya, lapor ke kita ya, atau lapor ke tenaga pemasar melalui channel agency atau ke saya pribadi bisa ya, nanti teman-teman bisa kasih tahu ya rumah sakit mana. Karena kalau rumah sakit yang sudah dalam kategori masuk dalam list Priority Hospital, begitu dokter menyatakan boleh pulang, pasien udah boleh pulang tanpa harus menunggu lama kayak hal seperti sebelum jadi member Priority Hospital. Ada yang menunggu 3 jam, 6 jam sampai proses kepulangan pasien ya. Nah, jaminan akhir belum keluar-keluar, nah kayak gitu. Itu nggak terjadi lagi, teman-teman. Jadi kalau sudah masuk kategori Priority Hospital, rumah sakit yang masuk dalam kategori Priority Hospital, itu tidak perlu menunggu lagi. Oke? Itu untuk proses rawat inap saja yang ada fasilitas tersebut. Lalu bagaimana pos rawat jalan? Nah ya, jadi rawat jalan pos rawat inap maksudnya. Jadi kalau rawat jalan pos rawat inap, jadi ini udah boleh pulang, tapi kata dokter minggu depan balik lagi ya untuk kontrol. Nah, itu bisa cashless, tapi masih berlaku sama teman-teman kalau untuk yang rawat jalan pos rawat inap ya. Jadi masih berlaku, tunggu 1-2 jam lah kurang lebih. Tapi kalau teman-teman nggak mau menunggu lama, ya gampangnya gini teman-teman. Teman-teman deposit aja di rumah sakitnya, tapi notif ke rumah sakitnya. Oke, saya deposit sekian, tapi nanti ini tolong refund ke nomor rekening saya ini, nomor rekening ini. Ya, gitu. Nama saya ini, nomor rekeningnya ini. Ya, rekening bank apa. Ya, jadi begitu mereka sudah selesai administrasi rawat inapnya, ya, teman-teman bisa dapat refund lagi dari yang teman-teman udah deposit di rumah sakit tersebut. Gitu. Atau teman-teman menunggu 1-2 jam lah kurang lebih. Ya, itu harusnya nggak lama. Ya, itu opsinya teman-teman. Ini untuk yang rawat jalan pos rawat inap. Lalu kalau misalnya udah rawat inap langsung, itu udah boleh pulang teman-teman. Jadi nggak usah khawatir lagi. Oke, itu mengenai Priority Hospital. Jadi sekarang udah kemudahan ya untuk teman-teman, jadi nggak usah, wah lama banget nunggu-nunggu ini mereka urusan administrasi rumah sakit. Ini kan sebenarnya bukan urusan kita gitu loh. Nah, kenapa yang kita ini ditahan-tahan? Itu kan urusan yang administrasi mereka kan, rumah sakit dengan pihak perusahaan asuransi. Kenapa yang kita ini tahan? Nah, jadi sekarang udah nggak usah khawatir teman-teman ya. Kalau teman-teman sebagai nasabah Prudential ya dirawat inap, begitu dokter udah boleh pulang, teman-teman udah boleh pulang langsung ya. Nanti kalau misalkan udah harus ada rawat jalan ya, pos rawat inap, jadi dokter bilang harus kembali lagi ya minggu depan untuk check up. Nah, itu seperti biasa. Teman-teman ada 2 opsi nih. Boleh teman-teman nunggu 1-2 jam ya proses kepulangan ininya, jaminan akhirnya. Bukan kepulangan, surat jaminan akhir ya untuk rawat jalan. Atau teman-teman deposit ya, deposit yang diminta oleh pihak rumah sakit. Nanti deposit, teman-teman langsung tulis nama dan nomor rekening teman-teman untuk refund. Jadi nanti si pihak rumah sakit kalau udah dapat jaminan akhir dari perusahaan asuransi, maka rumah sakit harus
mentransfer balik ya uang yang udah depositkan teman-teman. Ya, gitu teman-teman. Oke. Nah, terus kemarin ada yang nanya sih ya sebenarnya Gus, sebenarnya kalau alur proses klaim itu dari perusahaan asuransi antara rumah sakit ke perusahaan asuransi gimana sih? Nah, ini kita jelasin. Sebenarnya kalau di webnya Prudent tuh udah ada sih teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya. Nah, seperti biasa ya teman-teman ya, teman-teman gunakan browser, entah itu Google Chrome, Safari, atau Microsoft Edge. Teman-teman ketikkan prudential.co.id. Nah, udah masuk ke webnya Prudential, teman-teman langsung ke klaim dan layanan di sini. Ini dari klaim dan layanan, teman-teman klik. Nah, di sini ada PMN ya, Pro Medical Network. Nah, ini ada daftar rumah sakit, cashless, program khusus, sama alur layanan cashless. Nah, teman-teman klik alur layanan cashless. Oke? Nah, di sini ada prosedur cashless, rawat inap luar negeri, dan rawat inap dalam negeri. Ya. Yang kita jelasin, yang rawat inap dalam negeri dulu. Ya. Jadi, itu terdiri dari 3 nih, ada pre-admission, ada prosedur rawat inap, ada PruSpeed claim. Ya. Nah, untuk rawat inap, ya rawat inap dalam negeri, itu prosesnya yang pertama itu teman-teman scan QR code fast admission di rumah sakit, ya. Atau kalau di rumah sakit itu nggak ada QR code fast admission, teman-teman tunjukin aja kartu asuransi kesehatan teman-teman yang di Prudential, entah itu PPH Plus Pro, kartu Black, ya, atau PSS Plus Pro, ya, dan KTP teman-teman sebagai pasiennya. Terus yang kedua, rumah sakit akan menghubungi Prudential ya melalui sistem portal PMN ya, Pro Medical Network untuk otorisasi dan penjaminan klaim cashless sesuai manfaat polis. Jadi si rumah sakit tuh dikasih aplikasi khusus ya. Jadi buat jalur komunikasi mereka ya, itu antara rumah sakit dan portal Pro Medical Network ya. Sistemnya kayak software gitu ya. Software khusus untuk komunikasi mereka. Nah, untuk otorisasi dan penjaminan klaim cashless sesuai manfaat yang ada di kartu, di polis ya. Terus ketiga, selama proses penjaminan dengan Pro Medical Network, Anda akan menerima SMS notifikasi status penjaminan yang akan dikirim ke nomor handphone yang terdaftar di Prudential. Jadi pastikan teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman udah ganti nomor handphone nih, ya, udah ganti nih nomor handphonenya, segera pengkinian data ya teman-teman ya. Lewat pengkinian data, nanti update nomor handphone yang terbaru. Karena setiap kinerja mereka itu ketahuan. Ini Prudential udah sampai mana sih? Ini rumah sakit udah sampai mana sih? Ya, berkasnya udah dikirim apa belum? Nah, dari jamnya itu ketahuan teman-teman. Nah, lewat SMS. Jadi selain mereka TikTokan, jadi si Pro kasih info, ini udah sampai sini nih. Itu akan di SMS ke nasabah, ya, ke pasien. Terus ini yang keempat, ya, setelah diizinkan pulang oleh dokter, pastikan rumah sakit telah mengirimkan dokumen melalui sistem portal mereka, ya, yaitu Pro Medical Network, ya. Jadi setelah diizinkan pulang oleh dokter, ya di sini yang saya bilang kalau yang udah jadi member Pro Priority Hospital, itu teman-teman nggak nunggu lagi, langsung dipulangkan, teman-teman, ya, tanpa menunggu di rumah sakit lama-lama. Nah, terus setelah diizinkan pulang oleh dokter, pastikan rumah sakit telah mengirimkan dokumen melalui sistem portal Pro Medical Network. Nah, ini teman-teman sebagai pasien bisa hubungin tenaga pemasarnya untuk bantu. Atau teman-teman bisa cek ke bagian Pro Medical Network-nya langsung di 15.085 call center-nya, ya. Terus, yang kelima, jika penjaminan akhir selesai diproses, nasabah akan menerima SMS keputusan penjaminan akhir. Nah, jadi selamat penjaminan akhir Anda telah terbit. Nah, itu udah. Pastikan nasabah melakukan pembayaran selisih biaya yang tidak dijaminkan jika ada. Maksudnya jika ada tuh kalau ada selisih, ya. Bisa juga full cover, ya. Jadi kalau full cover berarti teman-teman udah nggak ada yang perlu dibayar,
ya, udah ditanggung oleh perusahaan asuransi, ya. Tapi kalau misalnya jika ada, ya teman-teman bayar selisihnya. Entah itu misalkan Pampers atau tisu atau apa, penggunaan handuk itu kan nggak di-cover ya, nggak termasuk alat medis soalnya. Nah, itu ya bayar lah ya. Gitu teman-teman. Itu proses ya, prosedur cashless, alurnya. Ya, jadi teman-teman tahu ya. Jadi prosedurnya gimana sih? Prosedur antara rumah sakit dan si perusahaan asuransi seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang rawat inap di luar negeri? Ini, teman-teman, tinggal klik rawat inap luar negeri. Ya. Terdiri dari pra pendaftaran dan prosedur rawat inap. Jadi ada yang namanya pra admission dulu kalau ada rawat inap tuh ya, untuk luar negeri. Nah, perawatan di luar negeri yang dapat dilakukan secara cashless adalah rawat inap, rawat jalan tindakan bedah, rawat jalan kecelakaan, rawat jalan kanker, dan rawat jalan cuci darah. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah, alur pertama, nasabah bertemu dokter di poliklinik. Ya, di poliklinik. Nah, terus kedua, jika dokter anjurkan rawat inap, hubungi bagian administrasi rumah sakit dan informasikan bahwa sudah melakukan pre-admission. Minta agar rumah sakit menghubungi TPA. TPA itu third party administration ya, teman-teman ya. Nah, terus udah itu, yang ketiga, rumah sakit akan menghubungi TPA ya, dan mengirimkan semua dokumen medis lengkap. Ya. Terus yang keempat, rumah sakit akan mengkonfirmasikan ke nasabah jika penjaminan awal sudah disetujui. Kelima, rumah sakit akan berkoordinasi dengan TPA untuk persetujuan bila ada tindakan atau obat-obatan yang diberikan. Keenam, setelah diizinkan pulang, minta rumah sakit untuk melengkapi dan mengirimkan dokumen penjaminan akhir ke TPA. Ketujuh, jika jaminan akhir sudah selesai diproses, TPA akan menginformasikan keputusan penjaminan akhir ke rumah sakit. Itu prosedur cashless yang dirawat inap di luar negeri. Ya. Nah, pra pendaftarannya nih, teman-teman. Ini ya, kalau pra pendaftaran itu maksudnya gini, teman-teman masih di wilayah Indonesia ya, ada rencana mau berobat ke luar negeri ya. Nah, pastikan teman-teman ini pre-sertifikasi dimulai dari nasabah atau tenaga pemasar mengirimkan email pre-sertifikasi. Jadi teman-teman bisa hubungin tenaga pemasarnya untuk minta, gue mau dirawat nih ke rumah sakit mana, disebutin ya. Pastikan rumah sakitnya itu udah rekanan prudensial ya. Nah, udah gitu nanti nasabah atau tenaga pemasar mengirimkan email permohonan pre-sertifikasi ya. Nah, terus nanti staf PMN atau Pro Medical Network menerima permintaan pre-sertifikasi via email yang teman-teman kirim ya. Lalu nanti third party administrator atau international assistant ya, itu sebagai mediator ketiga ya, pihak ketiga. Jadi ya mereka yang membantu gitu ya, third party administrator itu akan konfirmasi rumah sakit rekanannya ya, terus dokter yang merawat siapa, nah gitu. Terus konfirmasi jadwal pre-sertifikasi ke nasabah via email. Jadi nanti si third party administrator akan email kepada nasabah itu mengenai konfirmasi jadwal pre-sertifikasi. Oke? Nah, nanti setelah konfirmasi jadwal pre-sertifikasi ke nasabah via email, nasabah berangkat ke luar negeri sesuai jadwal pre-sertifikasi untuk bertemu dengan dokter. Ya. Perlu digarisbawahi ya. Asumsi biaya masih ditanggung oleh nasabah. Masih ditanggung oleh teman-teman nih di sini, ya. Ya, perlu garis bawah ini. Untuk nasabah berangkat ke luar negeri sesuai jadwal pre-sertifikasi untuk bertemu dengan dokternya di sana, di luar negeri. Tapi asumsi biaya masih ditanggung oleh nasabah nih. Oke. Nah, terus pihak rumah sakit akan berkoordinasi dengan International Assistant atau TPA tadi. Ya, jadi pihak rumah sakit di luar negeri akan berkoordinasi dengan EIA ya, International Assistant atau TPA.
Nah, untuk mengirimkan laporan medis awal, sama kayak di dalam negeri sama. Jadi ada laporan medis awal, dia harus permohonan ya ngirimin ke kita. Nah, nanti setelah itu dokter menyarankan rawat inap atau one day surgery. Ya. Jika iya dia harus rawat inap ya. Dan harus atau ada tindakan bedah tapi tanpa harus dirawat inap. Itu one day surgery namanya. Nah, jika iya ya dokter menyarankan harus rawat inap, maka rumah sakit mengirimkan dokumen medis secara lebih lengkap ke TPA atau International Assistant itu. Oke. Nah, lalu presertifikasi setelah International Assistant menerbitkan jaminan awal untuk nasabah mewakili Prudential. Selesai. Ya. Jadi full cover. Jadi yang tadi nih yang asumsi biaya masih ditanggung nasabah berarti udah ditanggung oleh perusahaan asuransi. Oke? Nah, lalu jika tidak gimana? Nah, ini kan dokter menyarankan rawat inap. Jika iya, ini yang tadi. Kalau jika tidak gimana? Nah, perawatan bisa dilanjutkan secara mandiri oleh biaya pribadi nasabah. Jadi nasabah, kalau misalkan kata dokter, oh ini nggak perlu rawat inap, ini nggak perlu tindakan one day surgery. Nah, berarti nasabah tanggung sendiri biayanya. Gitu, teman-teman, ya. Harus selesai. Gitu, teman-teman. Jadi, inti dari ini ya harus dirawat inap atau ada melakukan one day surgery. Ya, jadi kalau misalnya rawat jalan itu tidak bisa memang. Oke? Begitu, teman-teman. Ya. Jadi kalau yang dalam negeri ya pre-admission-nya, nah di sini ya. Ini pre-admission-nya. Nah, ini tadi udah jelasin ya, teman-teman ya. Prosesnya jadi teman-teman tahu, ya. Nah, cuman pada bagian ketiga, bagian keempat, ya, setelah diizinkan pulang oleh dokter, ya. Nah, di sini bedanya. Kalau nasabah, kalau itu rumah sakit itu udah jadi rekanan Pro Priority Hospital, maka teman-teman boleh pulang tanpa harus menunggu lama-lama proses administrasi mereka. Begitu, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ya konten hari ini mengenai Pro Priority Hospital serta alur ya prosedur klaim. Ya, bagaimana sih prosedur klaim dalam negeri? Jadi teman-teman tahu bagaimana sih prosedur klaim di luar negeri, teman-teman. Jadi tahu. Yang membedakan prosedur klaim yang dalam negeri sama luar negeri itu hanya di proses prasertifikasinya ya. Prasertifikasi untuk pre-admission-nya. Jadi teman-teman hubungin tenaga pemasar teman-teman ya untuk pengajuan gue mau dirawat inap nih di rumah sakit A misalkan ya di negara itu. Nah, pastikan rumah sakitnya udah rekanan ya teman-teman ya. Nah, jadi di presertifikasi dulu nanti baru ada pengajuan gitu. Nah, itu pasti butuh waktu tuh. Jadi teman-teman kalau misalkan mau perawatannya minggu depan jangan presertifikasinya minggu ini juga. Nggak bisa agak jauh teman-teman karena prosesnya itu pasti takutnya agak lama gitu ya. Jadi jangan mendadak. Jadi kalau misalnya udah di planning dulu nih, misalkan udah mau gue sebulan depan, nah itu boleh tuh dari sekarang pengajuannya presertifikasinya gitu, ketemu dokter ini nanti rumah sakit ini gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian ya konten singkat ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa ya, kalau buat teman-teman yang baru nonton konten ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel, guys. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye!